Pak Jero, apa keunggulan mengecat patung dengan air beras? Keunggulan pakai air beras, hasil lebih maksimal, tipe arsiran lebih bagus, dan pengerjaan lebih cepat sedikit. Nah, kalau dengan kuas kan ada ukuran kuas besar, ukuran kuas kecil, membuat gradasi warna juga enak. Dengan airbrush ini apa kesulitan buat gradasi dan lebar sempitnya cat, Pak Jero? Itu tergantung pemakaiannya bisa. Tekniknya ada di keterampilan tangan, pengaturan jarak, pengaturan jarum, dan kekentalan catnya gitu. Sejak kapan Pak Jero ngecat patung dengan airbrush? Ini tekniknya sudah lama, tapi awalnya dulu sebelum alat canggih seperti sekarang, dari awal dulu pakai kuas ngecatnya. Tapi tekstur arsilnya lebih kurang kalau pakai kuas gitu. Kapan tepatnya Pak Jero memulai dengan airbrush ini? Teknik dengan pakai airbrush ini mulai dari udah 10 tahun yang lalu udah pakai. Kendala yang dihadapi dengan airbrush, di mana letak susahnya Pak Jero? Ketika misalnya ada patung besar atau kerjanya di luar rumah. Kalau susahnya, kalau patung yang lebih besar itu diganti spetnya pakai yang besar ada. Untuk melukis yang kecil di tempat-tempat yang khusus bagian yang muka gitu ya. Kalau di tekstur kain bisa pakai yang besar. Tidak ada hambatan dengan membawa alat ke lokasi kerja di luar rumah? Itu hambatnya ada, karena teknik airbrush itu memerlukan alat banyak, utama mesin kompresor harus ada, bermacam-macam kabel juga, tipe selang juga berbeda-beda itu, tergantung karena pengerjaannya ada tahapnya. Pertama tahap dasar, kedua baru pengecatan, ketiga finishing terakhirnya gitu. Kalau kerja dengan airbrush ini, misalnya ada pekerjaan besar, patung besar, berarti seorang diri dong ngambilnya, apa bisa dengan teman lain? Kalau proyek patung yang besar tergantung juga, kalau sendiri bisa, tergantung juga target yang dipatok sama yang punya patung itu. Kalau waktunya mepet, kita cari tenaga mungkin 2 atau 3 orang. Kalau agak lama bisa dikerjakan sendiri. Berarti lebih nyaman ketika mengerjakan satu patung satu orang ya Pak Jero? Ya, karena tidak ada gangguan, imajinasinya full bisa bekerja gitu. Di mana saja Pak Jero sudah mengecat patung dengan airbrush? Di pura barangkali pernah Pak Jero? Kalau masalah pengecatan pakai airbrush itu udah keliling di pura, di sekolah-sekolah, patung-patung Saraswati. Selain itu juga di proyek di kabupaten juga pernah saya ambil pengecatan patung taman untuk taman kotanya. Pertimo pernah Pak Jero? Kalau Pertimo juga sudah banyak. Kalau Pertimo itu hampir sudah keliling juga. Pernah punya pengalaman mistik ketika ngodak, istilahnya kan ngodak ya ngecat Pertimo. Pernah punya pengalaman mistik atau pengalaman aneh Pak Jero? Dulu pernah kejadian di daerah Pak Jero sana, di Pura Dalam Kikihan namanya. Ketika itu karena belum tahu tentang teknik cara
pengodaan pengambilannya kita agak gagabah dikit. Sudah tuh tuning sama juru sapu, karena kurang juga tadi yang kena kita, yang kenanya sampai saya itu terjatuh pingsan, tak bisa bangun gitu. Itu karena kurang upakaranya gitu. Pingsan di pura, Pak Jero? Iya, di pura, di tempat pada waktu pengambil yang pusing-pusing dulu sampai saya terjatuh tak sadar. Itu setelah lunasang dibilang ada aci yang kurang gitu. Enggak, karena bukannya aci, karena gini, tekniknya menurut itu kan barang sakral. Karena pengambilannya memang sudah dipekeling sama juru sapu, tapi yang paling awal harus juru sapu yang bersangkutan dulu, yang nuasen istilahnya. Yang ngasih pengerjaan, ngasih sampel dulu, lalu kita yang lanjutin. Harus pemangku dulu, ya, itu baru kita meneruskan. Ya, pemangku yang bersangkutan di sana, di pura mana itu kita ambil gitu. Nah, dengan kembali ke air beras, penggunaan kuas masih tetap berlaku ya, Pak Jero? Tetap. Dalam arti di medan-medan masalahnya kalau meradok suatu patung itu kan ada istilahnya peradonya. Kalau perado tidak bisa pakai air beras karena lubang air beras itu kecil, kecil sekali. Kalau sifatnya perado itu karena dia keras, ada kimianya, cepat kering, nggak bisa keluar gitu. Berarti pemakaian keras hanya pada prade ya? Ya, keras ya. Karena bisa lubangnya terlalu kecil, di sana cepat tersumbatnya dia gitu. Pak Jero belajar otodidak atau belajar sama teman sebelum mulai ini? Ya, dulu istilahnya belajar itu dari perusahaan dulu. Waktu sekolah kerja dulu setengah hari, sekolah tengah hari, sambil belajar sama teman, terus sambil gali ilmu, sering-sering pengalaman. Nah, karena keinginan juga senang di sana, akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Jenis patung apa saja yang Pak Jero kerjakan, atau khusus misalnya paksi atau pertimo? Kalau jenis patung tuh macam-macam, banyak, apa saja sejenis patungnya. Yang penting kita itu di satu sisi tahu nama patung, karena penempatan warna, masalah patung itu tidak bisa ditukar. Seperti umpamanya patung pengidaran di Wato Ramasango itu tidak bisa ditukar warnanya. Kalau itu sifatnya jibaku gitu. Umpama kalau timur itu dewanya Iswaro harus warnanya putih, tetap itu tidak bisa ditukar karena itu pengidaran, tetap harus jibaku. Kalau umpamanya selatan dewanya Brahma harus merah, tidak bisa ditukar karena itu harus jibaku. Umpamanya utara, umpamanya Wisnu harus hitam. Tapi kalau masalah aksesoris kain-kain itu bisa. Kalau istilahnya bentuk membedakan antara tempat itu dari pengecatan tubuhnya gitu. Kalau barat Mahadewa atau kuning harus dari tubuhnya itu istilahnya warnanya kuning. Di satu sisi tahu senjatanya juga itu nggak bisa ditukar itu sifatnya jibaku, udah sama sekali tidak bisa itu. Patung apa yang paling sulit atau paling lama yang Pak Jero kerjakan? Kalau patung yang paling lama itu umpamanya lukis, umpama di Pura Dalam ada rangdo, sejenis rangdo itu yang paling sulit. Yang letak yang sulitnya bikin pengecatan di kepalanya itu. Sana yang agak sulit. Karena di sana fokus supaya karena
Kalau orang do kan bersifatnya istilahnya serem, harus bisa membuat yang serem gitu. Itu yang paling sulitnya. Selain di patung kayu, kalau di pura kan ada juga patung paras dan ada juga relief terbuat dari paras. Juga melayani pengecatan itu Pak Jero? Iya, juga bisa. Sana bisa sejenis relief macam apa ada bisa. Tapi beda-beda bahannya. Harus tahu itu. Kalau umpamanya ada sekarang ukiran dari bias melo itu bisa dicat. Tapi cara alatnya harus tahu pakai dasarnya supaya tidak nyerap catnya. Kalau patung paras biasa itu bisa juga. Tapi alat itu harus tahu yang dipakai supaya nggak ngelupas catnya. Segala patung itu bisa. Ya. Kalau ada pemirsa yang ingin menggunakan jasa Pak Jero untuk mengecat patung, kemana dihubungi Pak Jero? Oh, kalau saya bisa dihubungi lewat WA udah. Ya, nomor WA-nya Pak Jero? Oh, 081 337 939823. Ya, terima kasih Pak Jero. Ya, sama-sama. Kukuh TV, kabar dari desa.